Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Kata Rismond, saya habis kulit di mereka. Dirtipidum seolah-olah melihat kepada saya seolah-olah ingin mengatakan, udahlah bang, ampunlah bang, jangan kuliti terus bang. Berani dia ngomong kayak gitu. Berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan. Rap. Berbasis fakta-fakta di lapangan, berbasis ilmiah. Ilmiah capopo, coba. Rismond Sianipar yang bilangnya itu selalu tidak gentar untuk menghadapinya. Tapi kita lihat dari raut wajah Rismond itu sendiri, itu sangatlah ketakutan. Saya meyakini itu. Karena apa? Dia berulang kali mengatakan tidak gentar, tidak gentar, tidak gentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismond ya, yang mengaku tidak gentar ya ketika kasus yang menjeratnya naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi dari lidik menjadi sidik. Hahaha. Iya, memang saya juga melihat teman-teman ya bahwa si Rismond ini sama sekali tidak gentar gitu loh. Cuma gemetar. Tidak gentar mulutnya, tapi gemetar tangan dan hatinya. Bahkan sangat gemetaran ya kan, kejang-kejang. Untung aja nggak sampai setrokan seperti itu. Mon, kau bilang nggak gentar tapi dari wajahmu, aduh kau itu sangat tertekan sekali teman-teman. Ya biasalah teman-teman ya. Orang yang sombong di depannya, di awal-awal ya, begitu fakta di lapangan tidak sesuai yang diharapkan ya kan, pasti akan mengatakan kami baik-baik saja, kami tegar, kami akan maju terus dan lain-lain. Padahal ya kan, dari pengamatan mikro ekspresi ya kan, Temon dan kawan-kawan itu sudah pada kejang-kejang semua ya, kelojotan ya kan, bahkan mendekati stroke. Dan bukannya mendapatkan empati netizen gitu ya, karena sebentar lagi mereka tentunya akan berstatus sebagai tersangka dan akan dipenjara. Pernyataan si Rismond itu justru dirujak neti rame-rame. Aduh mon, kasihan aku sama kau ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau Rismond ini udah gak heran kita ngomong besar. Dalam gelar perkara khusus yang diadakan kemarin, ya, dikatakan bahwasanya Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Kepolisian Republik Indonesia, kalah telak. Siapa yang menyatakan itu? Rismond Sianipar. Kata Rismond, saya habis kulit di mereka. Dirtipidum seolah-olah melihat kepada saya seolah-olah ingin mengatakan, udahlah bang, ampunlah bang, jangan kuliti terus bang. Berani dia ngomong kayak gitu. Opung, jangan begitulah ya kan. Opung sama si Rismond ini kan berasal dari suku yang sama, dari daerah yang sama, ya kan? Jadi bersaudara, nggak usah lah main sindir-sindir macam kayak gitu. Ya, tetapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak teman-teman ya. Inilah orang yang omong besar ya kan, omong besar. Katanya menelanjangi apa tadi itu? Dirtipidum katanya. Nggak taunya dia sendiri yang ditelanjangi dan sebentar lagi akan
berstatus sebagai tersangka. Ahli abal-abal si omong besar. Lanjut. Jangan skip, inilah alasan kenapa kita harus meragukan teori-teori keahlian Rismin ini. Berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan. Rap. Berbasis fakta-fakta di lapangan, berbasis ilmiah. Ilmiah capopo, coba. Kalau saya sih terus terang udah gak percaya sama keahlian Anda itu, sudah gak percaya. Dari lulusan Anda aja saya udah gak percaya juga. Kenapa saya gak percaya? Nih coba disimak video berikut ini. Sehingga Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Kontroversi tudingan serius. Rismon dengan sangat yakin lembar pengesahan skripsi Jokowi palsu, karena hasil cetakannya menggunakan word prosesor Windows dengan huruf Times New Roman yang tidak sesuai pada tahun 1985. Kita coba analisa sederhana menggunakan garis acuan apakah tulisannya lurus atau bergelombang. Selanjutnya kita gunakan aplikasi Imageji untuk mengukur jarak piksel kiri dan kanan terhadap garis acuan apakah sama atau tidak. Kalau menggunakan word processor dipastikan jarak piksel kiri dan kanan akan sama dan kalimat dipastikan tidak akan bergelombang. Perhatikan ternyata tulisan kalimatnya bergelombang, tidak menempel di garis acuan. Selanjutnya jarak piksel kiri dan kanannya terhadap garis acuan juga semuanya tidak sama. Kesimpulan, tuduhan bahwa lembar pengesahan lembar skripsi Jokowi dicetak menggunakan komputer word processor adalah tidak benar dan menyesatkan, karena tulisannya bergelombang dan jarak piksel kiri dan kanan terhadap garis acuan semuanya tidak sama. Berarti lembar pengesahan skripsi Jokowi menggunakan letterpress sesuai dengan hasil penyelidikan Baris. Iya, jadi saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, termasuk pemaparan dan spill analisis. Apakah bagian pengesahan pada skripsi Pak Jokowi itu merupakan hasil cetak hasil cetak yang berasal dari komputer gitu ya, print out dari komputer, ataukah hasil ketik di mesin ketik ya. Tadi sudah kita saksikan bareng-bareng bahwa rata kiri rata kanannya tidak sama ya. Nah, mungkin teman-teman memiliki pendapat yang berbeda juga silakan tulis di kolom komentar. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya kan. Inilah ahli abal-abal yang mengaku ilmiah. Aduh. Lanjut. Rismon Sianipar kembali menunjukkan kesombongan tingkat dewa. Dan saya ingin katakan ketika ia berujar bahwa ia tidak gentar ketika status penyelidikan berubah menjadi penyidikan dan ia akan melawan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian, maka saya ingin katakan apa yang dibangun narasinya oleh Rismon ini adalah relasi atau narasi yang menyesatkan. Karena itu, mari kita yang berpikir waras tetap mendukung kepolisian dan jangan pernah gentar dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan yang membuat kita dikaburkan pada proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian. Mari kita tonton video pendek ini dari sombongnya seorang Rismon yang merasa tidak gentar, padahal ia sedang menutupi perasaan gentar dan takutnya. kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya. Anggapan dari saya ya terkait dinaikkannya penyelidikan menjadi penyidikan atas 4 laporan yang ditujukan kepada kami ya. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Dan pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu ya 9 Juli 2025 ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum ya, tidak ada Teman-teman, potongan video ini menurut saya ada satu kekurangan dari Bang Rismon Sianipar. Ia selalu mengatakan kami tidak bisa dikriminalisasi karena tugas kami itu berbasis pada ilmu pengetahuan atau keilmiahan.
Ingat Bang Rismon, ilmu pengetahuan itu punya etika akademik, dan salah satu etika akademik itu adalah kerendahan hati akademik. Dan ini terkait dengan antropologi pengetahuan, bahwa apapun yang kita ketahui karena berbasis pada pengetahuan dari sisi manusia, maka selalu terbuka untuk salah. Jadi jangan pernah merasa benar sendiri lalu Anda mengatakan orang lain salah, termasuk ketika Anda membangun argumen bahwa polisi telah mengkriminalisasi Anda. Dalam konteks ini, Anda bisa dikategorikan menyesatkan ilmu pengetahuan. Ya, ini sudah sebetulnya walaupun yang bersangkutan ya, si Krismon itu masih membawa-bawa persoalan ini karena ilmiah. Tetapi seperti yang disampaikan oleh saudara Simon John barusan yang merupakan seorang dosen dan pengajar ya, dan juga pengamat politik media sosial, bahwa kesombongan, keangkuhan ya kan, kecongkakan yang dipertontonkan oleh si Krismon melalui narasi-narasinya ini ya nggak ada hubungannya dengan ilmiah, karena ilmiah itu kan rujukannya kan diuji, ya kan? Ya, ilmiah itu membuktikan benar atau tidaknya, bukan benar salah ya, dekat dengan kebenaran ataukah jauh dari kebenaran itu berdasarkan uji, ya kan? Diuji benar atau dekat dengan kebenaran ataukah jauh dari kebenaran. Jadi ilmiah itu nggak ada hubungannya dengan kesombongan narasi. Tetapi kalau orang mengaku dirinya seorang akademisi dan melakukan kajian ilmiah, kemudian ketika kajian ilmiahnya ini diragukan, dia marah-marah. Aduh, saya meragukan dia sebagai seorang akademisi. Lanjut. Setelah pelaporannya Bapak Jokowi itu dinaikkan ke tahap penyidikan, ada salah satu video yaitu dari Rismon Sianipar yang bilangnya itu selalu tidak gentar untuk menghadapinya. Tapi kita lihat dari raut wajah Rismon itu sendiri, itu sangatlah ketakutan. Saya meyakini itu. Karena apa? Dia berulang kali mengatakan tidak gentar. Dan kita ya bisa mengatakan bahwa Rismon memang sudah di otaknya sini, sudah tahu. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa apa yang diperbuat selama ini memang dia sudah tahu itu salah. Dan kamu Rismon harus menerima konsekuensinya. Karena apa? Itu sudah menjadi pilihan Anda. Dan kamu jangan sekali-kali kamu ini dikriminalisasi. Karena apa? Di Indonesia ini ada hukum. Nah, kamu mempermainkan hukum dan Anda harus mempertanggungjawabkannya. Dan kita simak video dari Rismon. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya. Tanggapan dari saya ya terkait dinaikkannya penyelidikan menjadi penyidikan atas 4 laporan yang ditujukan kepada kami ya. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya, karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Dan pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu ya 9 Juli 2025 ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Ya, tidak ada bantahan sama sekali terkait data-data yang kami sajikan dan analisa-analisa ilmiah kami yang kami paparkan, mulai dari Pak Dr. Muhammad Taufik, saya, Pak Roy Suryo maupun Dr. Diva. Jadi ya, kami tidak gentar sama sekali. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Ini menjadi pembelajaran bagi bangsa kita bahwa kita perlu hati-hati dalam mengidentifikasi, menyeleksi calon presiden ke depan. Sekali lagi saya ucapkan kami tidak gentar. Saya sepakat teman-teman ya.
sepakat sama yang mana bang? Sama si Krismon ataukah sama si netizen? Ya netizen lah. Netizen ya pendapatnya saya sepakat ya, bahwa walaupun si Krismon itu mengatakan dirinya tidak gentar seperti yang saya sampaikan pada saat opening tadi, si Krismon ini gemetar, kelihatan sekali ya kan. Dan kelihatan dari wajahnya ya. Tentu kalau kita mempelajari ilmu psikologi ya kan, ilmu mikro dan makro ekspresi, kita bisa melihat kondisi isi hati seseorang, pikiran seseorang hanya dari melihat mimik wajahnya ya kan, air mukanya, katanya orang Melayu seperti itu ya kan, gesturnya, gerak-geriknya. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Walaupun si Krismon mengatakan dirinya tidak gentar, tapi dalam hati dia ketakutan. Dan kelihatan sekali dari rona wajahnya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Lanjut. Tanggapan dari saya ya terkait dinaikkannya penyelidikan menjadi penyidikan atas 4 laporan yang ditujukan kepada kami ya. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, Saudara Rismon, satu hal yang perlu Anda pikirkan baik ya. Jangan pernah Anda katakan bahwa hanya tindakan penelitian Anda ya berupa tindakan forensik digital elektronik itu sebagai satu-satunya tindakan ilmiah, sementara apa yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri ya terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu tidak ilmiah, tidak berdasar wawasan saintifik. Ya, ini kan klaim yang sepihak, dan sebetulnya ya dari sudut pandang keilmuan itu satu klaim yang tidak berdasar, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena saya kira Anda paham, bahkan jauh lebih paham, bahwa forensik itu bukan hanya ya terkait dengan objek-objek elektronik digital yang saya sebut sebagai fenomena elektromagnetik ya pada hakikatnya itu, akan tetapi juga ada tindakan forensik terkait khusus dengan objek fisik. Maka itu yang dilakukan forensik fisik analog terhadap objek yang berupa ijazah Pak Jokowi. Bahkan saya sudah katakan sebelumnya bahwa jika dibandingkan ya keduanya tindakan forensik itu yang Anda CS lakukan dengan apa yang dilakukan oleh mereka di Puslap 4 Mabes Polri itu, dilihat dari sisi tuntutan karakteristik objek ya terhadap pendekatan atau metode teknik forensik yang dilakukan, maka ya langkah ya tindakan forensik yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri itu justru ya punya bobot ilmiah yang lebih, dan dalam hal ini lebih dapat dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Lalu begini, saya kira tergantung juga yang motif, atau mungkin dalam bahasa hukum itu ya mens rea ya. Sebetulnya apa tujuan Anda? Kita paham bahwa satu objek penelitian ya melalui serangkaian penelitian terhadap objek itu, maka dapat saja objek itu menjadi satu produk yang entah kegunaannya untuk apa. Misalnya di bidang kimia, fisika,
Ya, kita kan bisa menghasilkan sebuah produk yang tergantung motif kita menggunakannya. Misalnya menghasilkan sebuah sistem fisika atau kimia, lalu menggunakannya sedemikian rupa sehingga mendatangkan akibat yang dari sisi hukum dapat disebut sebagai satu tindakan kriminal, ya, satu tindakan pidana yang patut ya dijerat oleh hukum, kan begitu, atau punya akibat kesehatan terhadap orang lain, ya. Dan kita tidak bisa, ya, kalau sebagai ilmuwan, saya kira tidak bisa bersikukuh begitu saja, ya, melihat akibat penggunaan produk itu, tetapi kita tetap mempertahankan bahwa kita tidak gentar karena apa yang kita lakukan itu ilmiah dan memiliki basis saintifik. Ya, orang katakanlah sudah kena itu, ya, akibat produk kita itu, lalu dia dalam keadaan kritis, ya, berbahaya secara medik, ya. Tetapi kita tidak mau tahu. Kita bilang, ya, kita tidak akan gentar dituntut bagaimanapun juga karena kita punya basis ilmiah. Nah, ini kan sebetulnya satu kerancuan berpikir, ya. Kesadaran itu hampir boleh dikatakan itu tidak ada sama sekali. Kita menihilkan nilai moral, nilai etik, nilai hukum dari tindakan penelitian kita atau tindakan dalam hal ini forensik, ya, yang kita lakukan. Saya kira perlu, ya, di Indonesia ini kita mengejar apa itu yang disebut STEM, ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ya. Tetapi jangan sampai, ya, dalam struktur maupun muatan kurikulum kita di perguruan tinggi itu nihil, ya, sama sekali dari sentuhan-sentuhan yang humaniora. Ya, misalnya perlu sekali, ya, paling tidak epistemologi, ya, filsafat pengetahuan itu ada agar supaya dengan itu kita pun punya autokritik terhadap keilmuan kita, ya. Kita bisa mempertanyakan dasar-dasar logis dan kebenaran, ya, dalam berbagai aspek itu terhadap, ya, keahlian kita. Apakah pengetahuan dan tindak tanduk ilmiah saya ini sudah benar? Kebenaran logisnya di mana? Ya, di satu sisi, ya, dalam hal ini kebenaran moralnya di mana? Kebenaran etiknya di mana? Kebenaran hukumnya di mana? Jadi satu bidang keilmuan, kompetensi kita itu kan harus juga dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, boleh dikatakan ilmu kita sendiri itu kan harus dipahami secara komprehensif. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang seperti robot aja, kayak apa yang kita masukkan di dalam otak kita itu, ya, kita jalankan saja. Nihil, gersang dari sentuhan-sentuhan nilai-nilai lain yang begitu penting bagi kita untuk memahami kehidupan ini, kan, dalam berbagai konteksnya. Anda sendiri bisa lihat, Rismon, bahwa tindak tanduk Anda itu kan punya akibat hukum yang tidak main-main. Sekalipun Anda itu kan tegar, Anda tidak gentar, akan tetapi Anda akan membuang waktu yang cukup lama. Buang waktu begitu saja sia-sia, ya. Aktivitas Anda itu terganggu. Karena apa? Misalnya Anda ditersangkakan, ya, pasal-pasal KUHP maupun undang-undang
elektronik itu kan. Nah ini, jadi ya jadilah manusia yang bisa meluangkan waktu untuk berpikir secara komprehensif terkait dengan keahlian atau kompetensi khusus kita itu. Ini satu hal yang begitu penting. Gimana menurut teman-teman pernyataan saudara kita yang juga kemungkinan besar berasal dari Sumatera Utara, yakni saudara Felix begitu ya. Rismon, ingat ya, tindakan forensik fisik Puslap 4 Mabes Polri lebih ilmiah. Kurang lebih seperti itulah intinya yang ingin disampaikan saudara Felix barusan, dan itu juga sudah tertulis di badan videonya. Makanya saya tinggal baca aja. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah yang disampaikan? Analisis detail mendalam yang disampaikan oleh saudara Felix barusan ya, Bapak Felix ya, dengan sangat tenang ya kan, karena memang kelihatan sekali ini orang sangat dewasa sehingga intonasinya, pilihan katanya wah sangat seperti macam kiai lah kalau di orang Islam gitu ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana pendapatnya Bapak Felix barusan? Nah, kalau misalnya setuju ya silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya berbeda pendapat ya juga silakan tulis di kolom komentar. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.